Cafiato Rizky bagus main, KD Ariel bagus main, Jens Reben oke, dia tidak terlalu egois, dan yang saya paling suka siapa guys? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Alhamdulillah Indonesia hari ini berakhir untuk fase grup dengan kemenangan manis. Indonesia mengalahkan Timor Leste 6-2, dan Jens Reben bersama Welver Jadim akhirnya dimainkan juga oleh Indra Sapri di first 11 dan sepanjang 90 menit permainan. Sebenarnya ini yang kita inginkan, ini yang netizen inginkan sebenarnya dengan menurunkan pemain keturunan ini. Dan 2 gol daripada Jens Reben, 1 gol daripada Figo Denis, kemudian daripada KD Ariel, Arkan Kakak dan juga Cafiato Rizky memadamkan semangat Timor Leste. Walaupun Timor Leste mendapat gol keduanya juga di akhir-akhir permainan itu, tetapi tidak dapat untuk membantu mendekatkan lagi jarak gol itu dengan Indonesia. Jadi perubahan taktikal Indra Sapri ini barulah benar-benar dapat kita lihat di sini, daripada sistem formasi 3-4-3 kepada 3-5-2, dengan saya lebih suka cara permainan Welver Jadim yang begitu sentiasa cool, tenang, dan juga dapat mencatur strategi di bagian gelandang dengan menghantar pasingan-pasingan secara akurat dengan shot-shot passing yang pendek dan juga long ball. Nah, ini yang kita perlukan sebenarnya di bagian gelandang ini. Punya seorang pemain yang berpengalaman dengan ketenangan yang ada, juga dibantu oleh pemain-pemain lokal yang lain seperti KD Ariel, Cafiato Rizky, dan juga beberapa pemain yang kita rasa semua bermain dengan bagus sebenarnya, pemain-pemain lokal sekalipun. Cuma ada sedikit lah yang mungkin masih lagi egois, tetapi itu kita ceritakan kemudian guys. Yang pentingnya Indonesia menang dengan 6-2 itu sudah cukup untuk membawa Indonesia ke peringkat yang seterusnya, dan mungkin akan ketemu beberapa tim yang sekarang ini juga gah di hadapan, contohnya Malaysia, Australia, kemungkinan Vietnam ataupun Thailand juga guys. Oke, kita semak dulu gol-gol daripada timnas Indonesia ini yang menumbangkan Timor Leste. Gol-gol cantik, gol-gol manis ini guys. Yuk kita simak video ini. Cafiato Rizky bagus main, KD Ariel bagus main, Jens Reben oke, dia tidak terlalu egois, dan yang saya paling suka siapa guys? Welver Jadim. Ini antara saya punya pemain favorite. Pada awal babak ini saya pun agak khawatir juga cara permainan Indonesia ini. Tapi apabila mendapat gol awal nih, barulah gol Jens Reben nih, barulah sedikit kegembiraan. Pada mulanya itu sekali gol lah, lepas ini gol oleh Timor Leste 1-1 itu. Bisa-bisanya Timor Leste mencetak gol juga. Tetapi kali ini Indonesia dia main 3-5-2, dia memenuhkan bagian gelandang itu. Oke, ini gol daripada Jens Reben lagi, gol kedua, dan waktu ini 2-1. Saat ini barulah kita rasa momentum Jens Reben ini yang membantu bagian serangan ini. Ini yang kita mau. Penyerang ini dia pandai mencuri peluang, walaupun dari segi dia tidak berapa gocekannya itu
tidak berapa menjadi, tetapi gol itu yang penting. Indonesia hampir 90 menit melakukan serangan demi serangannya, dan banyak percaturan serangan ini melalui Welver Jadim. Oke, ini gol ketiga daripada Vigo Dennis ini juga hasil daripada bantuan Jens Reben punya pergerakan juga ya. Kemudian gol Kade Ariel menjadikan 4-1 Indonesia di sini. Ini pun gol cantik juga, sundulannya itu. Barulah siapa itu? Kade Ariel, kemudian Arkan Kakak dan juga Kaviatur. Tadi itu gol sundulan itu Arkan Kakak juga ya. Dan gol Arkan Kakak nih. Ini gol Arkan Kakak. Oke guys, puas hati. Jadi saya pun tidak dapat meluahkan perasaan ini sepuas-puasnya. Saya dapat melihat menghiburkan cara permainan ini. Karena ada bermain di first 11 yaitu Jens Reben dan juga Welber Jadim. Mereka ini apabila diberikan menit permainan yang lebih panjang, mereka akan menunjukkan siapa sebenarnya mereka. Karena pemain keturunan ini bisa saja melakukan yang luar daripada dugaan kita. Mereka pemain keturunan, mereka bermain di Eropa. Mereka punya pengalaman yang tidak ada pada pemain-pemain lokal. Jadi mereka gunakan sepenuhnya peluang yang diberikan oleh Indra Sapri ini untuk memberikan yang paling terbaik pada malam ini. Jadi sangat menghiburkan cara permainan ini. Inilah taktikal yang kita inginkan sebenarnya. Apabila ada pemain keturunan membantu di first 11 dan sehingga 90 menit bermain, kita nampak guys bahwa kesilapan sebelum ini yang ketika melawan Filipina dan juga ketika melawan Kamboja itu dapat dibenahi dengan menurunkan dua pemain ini. Jadi untuk perlawanan yang seterusnya Indonesia juga harus mengekalkan konsisten cara permainan taktikal yang pada malam ini jika ingin lebih baik lagi ketika bertemu kemungkinannya Australia, Thailand, Vietnam ataupun Malaysia guys. Jadi kita nampak cara permainan pemain-pemain lokal juga seperti Kaviatur Rizky, kemudian Arkan Kakak. Arkan Kakak ini bila dimasukkan di babak kedua menjadi super sub, dia mencetak gol. Jadi seharusnya dia perlu menjadi pemain cadangan karena untuk menjadi super sub di babak yang kedua. Jadi di situ dia dapat menggunakan peluang itu karena dibantu oleh Welber Jadim dan juga Jens Reben. Jadi sebenarnya permainan 3-5-2 untuk dua penyerang yaitu Jens Reben dan dia tidak bolehlah dimasukkan sama dengan Arkan Kakak. Biarlah Arkan Kakak ini di bagian bangku cadangan karena dia akan menjadi super sub nanti di masa kedua. Jadi biar bantuan-bantuan daripada bola mati itu mungkin KDRL bisa naik ke depan dan juga beberapa pemain lain, Kaviatur Rizky juga bisa dan juga saya kurang ingat nama-nama pemain, tapi kalau melihat kepada beberapa pemain Indonesia yang saya anggap mereka juga punya kecepatannya dalam stamina mereka. Jadi itu membentuk karakter pemain lokal ini bisa bergandingan dengan pemain keturunan. Oke. Indra Sapri pada malam ini semua taktikalnya menjadi dan seharusnya ini yang perlu kita di peringkat semifinal nanti. Ini yang taktikal ini perlu dibawa oleh Indra Sapri. Jangan menggunakan taktikal yang lama. Jadi harus mengawasi juga
Australia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Karena tim-tim ini juga mereka punya cara taktikal yang laju, permainan passing pendek, dan daripada tengah mereka coba mencetak gol. Saya melihat perlawanan Australia melawan baru-baru ini dengan passing-passing yang akurat, passing rendah, dan juga daripada tengah. Jadi nanti Indonesia kalau melawan Australia ini coba gunakan pertahanan yang lebih sedikit. Karena tadi pun dengan Timor Leste Indonesia kebobolan 2 gol karena counter attack daripada Timor Leste. Kalaulah contoh Australia yang main dengan Indonesia ini tadi dengan counter attack sebegitu, bahaya untuk Indonesia. Jadi Indonesia perlu menggunakan lebih pemain pertahanan nanti, ataupun gelandang itu membantu sedikit di bagian pertahanan. Jangan terlalu kosong apabila counter attack itu berlaku. Jadi bahaya untuk Indonesia juga. Oke, apapun malam ini kita puas hati menghiburkan permainan yang menarik dan taktikal yang bagus. Indra Sapri mulai menampakkan taringnya di perlawanan ketiga ini dan mungkin di semifinal nanti. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perlawanan malam ini? Saya pasti kalian juga berpuas hati, saya sangat berpuas hati. Dan kalau pada malam ini diambil man of the match, siapa pilihan kalian? Saya kalau diberi pilihan man of the match, saya akan pilih Welber Jadim. Walaupun dia tidak mencetak gol, tetapi cara permainannya, dia menyusun di bagian gelandang dengan serangan, dengan membantu bagian pertahanan. Tepatnya Welber Jadim menjadi man of the match pada malam ini. Itu saya punya pandangan pribadi. Mungkin kalian ada pemain yang menurut kalian menjadi man of the match, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Tahniah dan selamat sekali lagi untuk Indonesia. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.